Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah nyata. Seorang pendeta, ini kisah nyata. Seorang pendeta datang menemui seorang pastor Katolik yang dikenal mempunyai karunia dalam pengusiran setan. Pendeta Protestan ini datang minta tolong kepada sang pastor. Bukan saya yang jelas ya, karena saya bukan seorang eksorsis. Dia minta tolong kepada pastor itu untuk membantu umatnya yang kerasukan. Pendeta itu sudah mencoba tapi tidak berhasil. Yang terjadi adalah si setan yang merasuki umatnya ini membocorkan atau mengungkapkan semua dosa-dosa si pendeta. Dan kata lain, pendetanya nyerah. Mendengar itu, sang pastor kemudian menyanggupi, tapi sebelum dia mengusir setan, dia pergi ke pastor yang lain. Dia mengaku dosa di sana. Dia mengakukan semua dosa-dosanya. Lalu ketika dia mengusir setan itu keluar. Orang itu terbebas. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyebutkan dosanya. Sejak itu, sang pastor itu memberikan kesaksian. Dia meyakini sekali dengan kuasa sakramen tobat itu. Kuasa absolusi itu nyata untuk dia. Dia seorang yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan selama bertahun-tahun. Tapi dalam peristiwa itu dia diyakinkan kembali bahwa kuasa absolusi itu nyata. Ini bukan sekedar ritual. Ini bukan sekedar upacara cuci gudang. Habis itu kita mengulangi lagi untuk berbuat dosa. Kalau itu ada dalam intensi kita ketika kita datang ke ruang pengakuan, lebih baik tidak usah ngaku dosa. Kemudian pengakuan dosa itu menyangkut penyesalan, apa yang disebut dengan contrition atau penitence. Dalam bahasa Inggris terjemahkan menjadi penitensi. Penitensi itu artinya penyesalan. Harus ada penitensi, harus ada penyesalan. Kalau Anda datang tidak dengan niat untuk menyesal, lupakan saja, tidak ada gunanya. Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina, ya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa dosanya tidak ada, enggak. Yesus mengatakan, pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai sekarang. Artinya Yesus mengakui bahwa dia buat apa yang dia lakukan itu salah. Tetapi Yesus tidak menghukum. Pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai sekarang. Saya 27 tahun menjadi imam tahun ini. Kalau Anda tanya apa pengalaman yang paling indah menjadi seorang imam, saya ada di Medjugorje di Bosnia sana, menggantikan seorang pastor, seorang chaplain. Saya mengganti dia 1 bulan di sana. Orang antre setiap hari Bapak Ibu. Dari jam 5 kadang saya masuk kembali ke penginapan, saya menginap di rumah umat. Itu sampai jam 12 malam, jam 11 malam. Antri orang ngaku dosa. Itu mujizat yang luar biasa di Medjugorje untuk saya. Kalau orang pengalaman yang paling indah di sana itu orang mengaku dosa. Saya ketemu orang di jalan, "Father, could you hear my confession?" "Yes, I'll be there at 5." Dia datang. Dan dari semua saudara, yang paling indah saya alami, ada seorang bapak, dia masuk. Dia mengaku dosa. Lalu ketika saya mulai memberikan nasihat, dia bilang, "Father, I don't need your advice. Saya tidak butuh nasihatmu. I just need your absolution. Saya hanya butuh absolusimu. I was a priest for 24 years. Saya ini imam 24 tahun. I was." Jadi dia sudah keluar dari imamat. Saya tidak pernah datang ke pengakuan lama sekali. Saya kecewa, saya marah dengan gereja, saya tidak pernah ke gereja, saya marah. Tapi saya sampai di satu titik, saya harus datang mengakui dosa. Hidup saya, I live a mess, dia bilang. Hidup saya itu hancur, tidak karuan. Saya terharu sekali, 24 tahun dia menjadi imam. Sekian tahun lamanya dia meninggalkan gereja. Dan dia kembali, dia ngaku dosa. Beberapa hari lalu ada seorang anak muda ngaku dosa. Marah, kemarahan yang luar biasa. Saya mau balas. Benci sekali sama bapaknya.
Saya lagi cari cara nih bagaimana Romo. Saya minta izin dari Romo, saya mau siram bapak saya dengan air aki, air keras. Saya kasih nasihat, dia jawab. Saya kasih nasihat, dia jawab. Wah, ini setan sudah ini. Ini setan, ini pasti bukan dia, ini setan. Lalu saya enggak omong apa-apa Bapak Ibu. Ini saya omong pengalaman saya beberapa hari lalu. Saya hanya berdoa bersama dia. Saya bilang, Tuhan, kami tidak butuh Engkau. Karena saudaraku ini dia sudah memutuskan apa yang dia ingin lakukan. Dia mau membalas dendam. Dia nangis. Bobol semua. Dia nangis sejadi-jadinya. Kadang kita dalam hidup, kita ingin balas dendam. Saya katakan berkali-kali, balas dendam itu milik siapa? Hak siapa? Hak Tuhan, bukan hak kita. Ketika kita memutuskan untuk balas, kita sudah tidak butuh Tuhan, saudara. Kita ambil tugasnya Tuhan untuk balas. Padahal kita sebut dia Tuhan, tapi semua dalam hidup seringkali kita mau lakukan apa yang kita mau. Menjadi orang beriman itu membiarkan Tuhan mengambil keputusan untuk hidup kita. Jangan dibalik. Seringkali yang terjadi sesudah kita babak belur, sudah kehabisan akal, baru kita datang sama Tuhan. Enggak, harusnya dari awal kita tanya sama Tuhan. Saya enggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Yaitu karena kau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Berapa kali dalam hidup saudara kita bertemu dengan orang yang sepertinya tidak tahu terima kasih dalam hidup. Kita tersinggung ketika ada orang tidak menghargai apa yang sudah kita buat. Sering kali kita mengalami seperti itu dalam hidup. Bahwa kita itu bertemu dengan orang yang tidak tahu terima kasih. Renungkan tentang Tuhan. Kita sering kali juga merasa kurang berterima kasih dalam hidup. Orang yang tidak pernah datang ke pengakuan dosa, saudara, saya berani jamin, adalah orang yang tidak pernah merasakan kasih dalam hidupnya. Anak sulung yang kemarin kita dengar dalam kisah anak yang hilang itu, bertahun-tahun aku melayani ayah dan belum pernah sekalipun aku melanggar perintah ayah. Dan tiba-tiba datang anak ayah yang sudah menghambur-hamburkan kekayaan ayah bersama pelacur-pelacur. Ayah menyembelihkan anak lembu tambun untuk dia. Bertahun-tahun aku melayani ayah. Dia merasa saya tidak pernah buat salah. Itu hanya sikap seorang budak yang seperti itu. Dia mengatakan apa? Bertahun-tahun aku melayani ayah, bekerja keras. Dikatakan di dalam Injil minggu lalu, dia ada di ladang. Buat apa dia di ladang? Dia bekerja di ladang. Itu tugas seorang budak, bekerja di ladang. Dia walaupun dia seorang anak tinggal bersama bapaknya, dia menganggap dirinya seperti budak, tidak seperti seorang anak. Maka dia tidak bisa mengerti ketika bapaknya itu mengasihi anak bungsu yang sudah menghambur-hamburkan kekayaannya. Berapa banyak dari kita yang merasa seperti itu dalam hidup. Saya orang Katolik yang baik, saya rajin ke gereja, ngapain saya mesti ngaku dosa? Orang yang tidak datang ke pengakuan dosa, orang yang tidak merasa membutuhkan pengakuan dosa, hari ini saya minta Anda untuk bertobat. Yakin dengan kuasa absolusi imam, itu bukan omong kosong. Anda boleh batuk-batuk, silahkan. Mudahan telinga Anda panas, hati Anda tersinggung, daripada omongan saya ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan Anda hanya tinggal tunggu kapan selesainya nih khotbah. Saya mau supaya Anda tersinggung, itu artinya Roh Kudus bekerja mulai hari ini. Daripada Anda duduk, Anda tidak merasa ada sesuatu apapun. Romo Denny kan bilang ini harus dari kemauan kita untuk ngaku dosa. Ya, tapi kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Percuma Anda akan datang pakai baju wangi, baju baru untuk Paskah, tapi Anda tidak datang ke pengakuan dosa. Untuk apa yang kamu rayakan? Obat kita seringkali karena apa Bapak Ibu? Karena kapok. Kita tidak tahu bagaimana perempuan yang kedapatan ini, dia bertobat atau tidak, kita tidak tahu. Tapi Yesus beri pesan kepada dia, pergi mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Apa dia bertobat? Kita tidak tahu. Tapi seringkali pertobatan baru terjadi sesudah kita apa Bapak Ibu? Kapok. Karena dia tertangkap, maka dia tobat. Tidak ada hal yang paling indah selain melihat pertobatan umat saya. Saya berharap Anda menanggapi seruan gereja untuk pertobatan. Ini Yesus ada di mana dia? Yesus ada di serambi Bait Allah. Dikatakan dari Taman Zaitun, dari Bukit Zaitun itu, di Olive Garden, dia pergi pagi-pagi buta ke Bait Allah. Injil mengatakan.
Dan Anda tahu halaman bait Allah itu bukan tanah Bapak Ibu. Dia ada batu di bawahnya. Cobblestone, batu wadas. Lantainya bait Allah itu batu semua. Dikatakan dalam Alkitab, orang desak Yesus, kemudian Yesus dia membungkuk, dia ngapain? Dia menulis di tangan. Banyak para ahli bertanya, yang ditulis Yesus ini kira-kira apa? Coba next. Nah ini. Tindakan Yesus menulis di tanah mengingatkan kita pada kitab Keluaran bab 31 ayat 8. Ingat, catat itu saudara-saudara. Dikatakan dalam kitab Keluaran, sesudah Yahweh berbicara dengan Musa, Yahweh memberikan 2 loh batu kepada Musa. Kitab Keluaran mengatakan apa? 2 loh batu yang ditulis Tuhan dengan jarinya, berisi hukum-hukumnya. Jadi peristiwa itu menunjukkan kita, mengingatkan kita pada hukum yang dibawa oleh Yesus. Pergilah, mulai sekarang jangan berbuat dosa, aku tidak menghukum engkau. Dia tanya, mana mereka? Tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghukum. Enggak. Pergilah, aku juga tidak menghukummu. Tapi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Semoga pesan minggu kelima Prapaskah supaya kita bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan bisa terwujud di paroki ini. Bukan perayaan-perayaan meriah. Anda, kita sibuk panitianya, siapan ini, siapan ini. Kita perlu orang-orang yang bersihkan gereja. Drama aja tuh, patungnya Santo Petrus ditutupi jadi mumi di depan. Akan hebat sekali, spektakuler. Tapi akan lebih spektakuler lagi saudara, kalau kita melahirkan buah-buah pertobatan. Kalau kata-kata saya pagi ini masuk sini, keluar sini, biar tangan Tuhan yang menulis batu itu menulis juga di hati Anda yang membatu. Tuhan memberkati.